Selamat berkreasi teman-teman. Kali ini saya ingin update aplikasi pendaftaran peserta didik baru yang pernah saya review sebelumnya. Ini teman-teman pernah nonton di channel YouTube Funamed. Ini judulnya review formulir PPDB yang dibuat menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Jadi akhir dari video ini saya embed HTML-nya di Google Site. Ya, ini teman-teman kalau belum nonton bisa buka kembali untuk nonton. Di sini kali ini aplikasinya sudah saya update. Jadi kalau aplikasi sebelumnya ya di Google Site ini tampilannya seperti ini. Kelebihannya sudah kemarin saya sampaikan bahwa di Google Formulir ini tidak bisa validasi saat ketik ya. Jadi validasinya akan bisa dilakukan saat kita klik tombol submit atau tombol kirim ya. Kalau yang sudah di update di Google Site ini, sudah di Google Site ini saat kita ketik dia sudah langsung validasi. Jadi kebetulan yang kita minta adalah huruf kapital, langsung muncul gunakan huruf kapital. Nah, ini saya sudah review sebelumnya. Nah, perbedaannya ada masalah yang belum selesai. Saya contohkan dulu ini. Misalkan saja saya isi dengan data acak. Oke. Ya, ini mail. Oke. Si ada belum mau jenis kelamin. Nah, ini jenis kelamin ya. Jenis kelamin ini tidak ada pemberitahuan kalau belum dicentang. Oke, kemudian ya harus centang setuju. Kemudian daftar. Nah, saat daftar akan muncul modal resume pendaftaran. Kemudian saat kita kirim dia akan muncul data berhasil dikirim. Tapi jika internet mati, misalkan saja saya matikan koneksi internetnya, kemudian saya klik kirim, data gagal dikirimkan, jaringan internet bermasalah. Nah, saat sampai di sini, bagaimana jika peserta ingin mengirim ulang data ini? Jadi ceritanya mereka ingin pergi ke tempat yang jaringannya baik mungkin ya, atau mereka perbaiki koneksi internetnya dulu baru kirim lagi. Nah, ini tidak bisa karena tidak ada tombol untuk kirim ulang. Jadi kita perbaiki lagi di aplikasi yang baru. Ini aplikasi update bulan Mei tahun 2022. Sekarang tanggal 18. Oke. Jadi aplikasinya ini. Oke, teman-teman bisa perhatikan ini aplikasinya. Untuk membuka aplikasi ini kita butuh koneksi internet ya. Oke, saya sengaja ya buat dia harus terkoneksi internet karena dia harus memanggil semua data yang ada di website. Jadi ketika ada perubahan di website, maka saat membuka aplikasi ini dia langsung mengunduh semua perubahannya. Jadi aplikasinya tidak perlu diupdate lagi. Oke. Jadi ini kalau kita buka aplikasinya, tampilannya kira-kira seperti ini. Ada 4 menu di sini. Ada menu beranda, panduan, daftar, dan kontak ya. Di sini akan ada informasi terkait waktu pendaftaran dan lain sebagainya. Kemudian ada panduan, ini ada 2 tombol. Itu tombol nonton panduan, nanti tombol ini akan mengarahkan peserta ke video panduan yang dimuat di YouTube. Kemudian ini PDF-nya, tombol yang baca panduan ini untuk membuka PDF.
mendownload PDF. Oke. Kemudian yang berikut adalah daftar ya. Daftar ini masih mirip dengan sebelumnya, yang ini ya, yang ada di Google Site ya. Ini hanya perubahan posisi, ada emailnya di atas, kemudian ada penambahan nick, terus ada penambahan anak keberapa, berat badan, tinggi badan ya. Mungkin itu saja saya contohkan di sini. Kalau kita isi dulu formulirnya, kita coba isi. Oke. Kemudian nick ini 16 digit angka. Ini dia stop di 16, dia tidak mau lagi. Kurang juga dia tidak mau, harus pas 16 digit. Kemudian nama lengkap, misalkan saja oke, tempat lahir, tanggal lahir. Oke, setelah itu misalkan saja kita daftar. Nah, di sini jenis kelamin sudah ada muncul pesan validasi. Jadi yang sebelumnya tidak ada pesan validasi, tapi ini sudah ada. Untuk jenis kelamin silakan centang satu-satu. Ini kita harus centang. Anak keberapa, ini hanya 2 digit, ya, tidak bisa lebih. Jadi ini untuk mencegah ada yang mau mulai dengan 0, 1, ya, atau ada yang mau langsung ketik saja anak ke 1, ya boleh. Kemudian ada kilogram, ini ada 4 digit untuk mencegah ada yang mau, untuk mengantisipasi, bukan mencegah ya, mengantisipasi ada yang mau mengisi, misalkan mau pakai koma, ya, beratnya dalam koma, jadi dia bisa 4 digit. Kemudian tinggi badan juga sama, misalkan ini. Ya, ini juga 5 digit ya. Oke. Kemudian sekolah asal ini masih sama. Ini ada menu lainnya untuk memunculkan, ya, ini sekolah untuk diketik sendiri, ketik manual. Kemudian nama ayah ini juga masih sama. Nomor HP masih 12 digit. Ini tidak lagi terima 11 digit. Kemudian desa, kemudian RT juga masih sama 3 digit. Ya, terakhir ya, setuju ya, untuk memberikan data kepada panitia PPDB. Nah, saat kita klik daftar masih sama, yaitu muncul resume pendaftaran. Ini lebih banyak dari yang sebelumnya karena ada penambahan nick, kemudian nomor urut anak, berat badan, dan tinggi badan. Ya, ada penambahan. Nah, sekarang bagaimana jika dikirim dan koneksi internet bermasalah? Nah, di sini sudah ada tombol kirim ulang. Jadi selama masih bermasalah, ini kita mau tekan berapa banyak kali juga dia tetap di tampilan ini ya, di modal ini. Jadi formulir ini masih akan tampil seperti ini ya. Kita minimize juga, dia masih tetap, kecuali aplikasinya kita close ya, kita exit ya.
terkeluarkan. Nah, itu mungkin dia akan ulang dari awal. Tapi kalau tidak di exit, dikeluarkan, di close, maka ini bisa tetap ada di sini. Jadi teman-teman mau peserta nanti mau pindah lokasi, minimize, pindah lokasi, matikan sleep dulu smartphone-nya, kemudian pergi ke daerah yang jaringannya bagus, buka lagi, dia masih ada seperti ini. Kemudian ketika koneksi internetnya sudah stabil, ya, saat klik kirim ulang, ya, dia akan memproses. Ini data berhasil dikirim. Kartu pendaftaran sudah dikirim ke email kamu, silakan cek dan print. Terima kasih telah mendaftar di SMP Negeri 1 Rote Selatan. Nah, saat kita klik selesai, ya, dia akan menuju ke kontak, ya. Nah, ini kontak di sini. Ini saya hanya contohkan saja nama-nama di sini. Nanti akan dirubah sesuai dengan kebutuhannya, kepanitiaan yang dibentuk. Ini hanya contoh. Nanti di sini ada kesan juga. Kesan dan saran ini untuk peserta bisa memberikan masukan terkait pendaftaran online. Jadi kesan ini tidak harus menunggu, ya, kirim data, tetapi bisa langsung dibuka. Jadi kapan saja peserta ingin memberikan saran bisa langsung klik di sini. Nah, ketika sarannya diberikan, misalkan saja, ya, oke, ketika kita klik kirim, akan muncul komentar sedang dikirim. Kemudian ketika berhasil, maka komentar berhasil dikirim. Terima kasih atas partisipasinya. Oke. Ini muncul spam seperti ini. Nah, sedangkan data pendaftaran tadi nanti akan masuk ke database. Database-nya saya masih gunakan Google Sheet. Jadi akan masuk ke sini. Ya, ini yang nomor 7, Wisata Mulut Seribu ini sudah masuk. Ini lengkap. Kemudian data ini akan dicetak ke PDF menggunakan AutoCAD, dan dia akan dikirim ke mail. Tadi saya menggunakan email ini. Nah, ini sudah masuk. Jadi email peserta itu jika valid, ya, dia akan mengirim kartu pendaftaran ini ke email peserta. Jadi kira-kira bentuknya seperti ini. Wisata Mulut Seribu, ya. Oke. Sedangkan masih ada satu file lagi database. Jadi ini nanti dibagikan ke panitia atau pihak berkepentingan sehingga mereka bisa pantau pendaftarannya di sini, ya. Kemudian dari sini ada satu file, yaitu file status penerimaan, ya. Ini sudah. Oke. Jadi nanti panitia akan melihat pendaftarannya. Di sini ada nama dan keterangannya. Kalau sudah diterima, tinggal centang saja. Ya. Ini yang baru ini saya centang. Selamat kamu diterima. Nanti ketika dicentang, dia akan muncul masih nanti di aplikasi yang sama. Nanti aplikasi ini dia akan berubah dari pendaftaran menjadi pengumuman. Jadi ini kita akan rubah sehingga saat mereka buka aplikasinya, dia tidak lagi memunculkan pendaftaran tapi sudah pengumuman. Kira-kira tampilannya nanti seperti
ini ya. Ya, di aplikasinya ini saya buka di website di Chrome, tapi nanti ini akan muncul di aplikasi tadi. Kira-kira tampilannya seperti ini. Kemudian ketika sudah waktunya pengumuman dan ini sudah semuanya sudah 0, hari, jam, menit dan detiknya sudah 0. Oke. Misalkan kita cari tadi mulut 1000 wisata, ya. Mereka bisa ketik salah satu nama saja, salah satu kata dari nama mereka, kemudian mereka cek. Ya, nanti ada muncul. Ya, ini pendaftar nomor 7 ini. Ya, namanya Wisata Mulut 1000, keterangan selamat kamu diterima di SMP Negeri 1 Rote Selatan. Dan informasi berikutnya ditambahkan. Ya, jadi aplikasi update Mei, ya, tanggal 18 Mei 2022 ini ada fitur-fitur baru yang sederhana tapi menarik, ya. Kita sudah punya aplikasi yang ada dua ya, pendaftaran itu ada dua website di dalam, yaitu website pendaftaran sama website pengumuman, ya, pengumuman ini. Jadi nanti tidak perlu dibuka di Chrome, cukup nanti buka ulang saja ini setelah selesai batas waktu pendaftaran. Nanti dia langsung berubah menjadi pengumuman, ya. Jadi ini tampilan aplikasi ini, ya, aplikasi yang ini tampilannya akan berubah menjadi ini, pengumuman akhir, ya. Jadi tinggal deadline waktunya sudah tepat untuk pengumuman, nanti dia akan muncul untuk bisa dicek, ya, untuk dicek. Nah, oke. Mungkin begitu saja dulu review kali ini. Kalau ada masukan dan saran, teman-teman bisa berikan di kolom komentar. Ya, terima kasih yang sudah menonton, terima kasih yang sudah support. Salam kreasi.